warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat datang di gedung SMK Negeri 1 Kendal. Hari ini, Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Juga selamat datang saya ucapkan kepada seluruh Bapak serta Ibu guru dan juga teman-teman dari kelas 10 MPLB 1 serta kelas 10 AKL 1 di Aula SMK Negeri 1 Kendal. Kami, kelas 12 Manajemen Perkantoran 1, akan mempersembahkan pentas inovasi drama pelajar tahun 2024 dengan judul Ayahku Pulang, karya Usmar Ismail yang sutradarai oleh Rahma Melia. Adapun para pemainnya yaitu Andini Putri Audia Fitriati sebagai ayah atau Raden Saleh, Olivia Aziza sebagai ibu atau Tina, Bilkis Ayu Pritasanti sebagai Wintasi, Ulfa Misdatul Nikmah sebagai Maimunah, serta Nurul Haliza sebagai Wintasi. Kemudian ada pula susunan tim produksi kelas 12 Manajemen Perkantoran 1 yang diketuai oleh Indira Juwarno Saputri dengan guru pembimbing Bapak Muhammad Yahya Maulidin MPD. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga sebuah pertunjukan drama produksi kelas 12 Manajemen Perkantoran 1 dapat terpentaskan. Di sini, saya Nur Fadilah sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, ada pembukaan. Yang kedua, ada hiburan. Yang ketiga, pertunjukan drama. Serta yang terakhir, penutup. Pertama-tama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan puisi dari saudari Nurul Haliza. Kehilangan, karya Andini dan Haliza. Suara takbir yang menggema menggugah jiwa. Di sudut hati ada luka yang tak kunjung sirna. Teringat seseorang yang tak pernah hadir, pergi tanpa pamit, meninggalkan sepi. Di antara harapan yang tak pernah jadi, namun kini ku coba lepaskan. Menggenggam rasa pahit
saja. Yang pergi barangkali kembali, sebab aku ingin menjadikan utuh untuk seluruh. Aku ingin setiap luka dirawat sampai sembuh. Tetapi ketika waktu menjelaskan pisah, pergi dengan membawa patah, mencoba memendam apa yang tengah berperang di kepala. Dan mungkin kau mencoba memadamkan api yang tengah membara di dalam dada. Yang berangkat dari luka, berniat menelusuri tujuan penuh bahagia. Dengan segala kekurangan, perlahan waktu memberi tanda kehilangan. Itu tadi penampilan puisi dari saudari Nurul Haliza. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk penampilan. Sebelum pertunjukan drama dimulai, saya akan membacakan beberapa peraturan. Di antaranya, penonton dilarang melakukan kegaduhan selama pertunjukan berlangsung. Penonton dilarang keluar masuk selama pertunjukan berlangsung. Dan yang ingin mengambil gambar dilarang menggunakan lampu kilat atau flash. Drama berjudul Ayahku Pulang karya Usmar Ismail menceritakan tentang seorang ayah yang bernama Raden Saleh yang tega meninggalkan istri serta anak-anaknya hanya demi mengejar harta. Setelah 20 tahun kemudian, ia kembali saat keluarganya baik-baik saja tanpa. Akan tetapi, anak pertamanya Gunarti tak mau menerima sang ayah kembali pulang karena merasa dendam pada hatinya. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah ayah benar-benar pulang? Baiklah, mari kita saksikan bersama pertunjukan drama Ayahku Pulang, produksi kelas 12 Manajemen Perkantoran 1. Selamat menyaksikan.
Orang yang bahkan sudah tidak lagi menghormati kita. Tapi ibu merasa kalau ayahku itu masih ingat pada kita, Mak. Pasti kemana, Bu? Pasti tadi keluar rumah cerita dokumentasi, masih juga mengambil uang jahitan, Bu. Bukankah seharusnya sekarang dia tidak usah lagi membagi tulen? Yalah, nanti kalau dia sudah kawin nanti, padanya itu tidak sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau pacar ibu itu tidak cukupkan untuk kita makan sekeluarga. Lalu Bu, bagaimana dengan lamaran Mintarsi? Nampaknya Mintarsi masih belum mau bersuami nanti. Tapi dari pihak anak itu kan semasa ibu. Apa salahnya toh, Bu? Mereka kan banyak, Bu. Uang nanti. Maaf, Bu. Bukan maksudku mau menjual adikku sendiri. Aku jadi mata duitan, Bu. Dan mungkin saja karena hidupku ini yang penuh dengan penderitaan. Ayahku itu seorang hartawan, Nak. Tanah dan kekayaannya itu sangat banyak. Mewah, berkali-kali dulu. Tapi bagi pohonnya kehidupannya terjang, buahnya gugur karena uang arti uang. Tidak mau juga jadi yang kedua kalinya. Cukup ibu saja. Tidak mau minta si persuamikan seorang hartawan. Mau minta si persuamikan seorang ibu tinggi. Harus itu lagi. Harus. Tapi Bu, kalau bisa sih dua-duanya, Bu. Ada harta, ada budi, Bu. Cari gimana nanti? Adikmu itu hanya seorang gadis biasa. Lagi pula sekarang keadaan kita ini susah. Tidak ada uang di rumah. Sebentar lagi uang tabungan ibu juga besar sih. Semua gara-gara ulahnya ayah, Bu. Gara-gara ulahnya ayah. Mintarsi harus hidup menderita pula. Sejak kecil, Mintarsi sudah merasakan pahit ketiknya kehidupan, Bu. Tapi Bu, harus bisa menghadapi semua ini. Ini kewajibanku sebagai anak pertama. Aku harus bisa lebih keras lagi, Bu. Kalau saja punya uang sejuta saja. Berapa kamu minta sih? 500 juta nanti. Kalau minta sejuta kamu nanti, dan kamu nanti. Bu, aku kawin. Belum bisa memikirkan kawin sekarang, Bu. Sebelum nanti saudara-saudaraku itu bisa merasakan kebahagiaan atas jerih payahku, aku tidak akan kawin, Bu. Saudara-saudara dia kalau kebahagiaan nanti bersuami sangat tidak beruntung. Dan kata orang, gaji itu pada anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Malam hari raya, Sophia pergi. Aku tak tahu
nanti saja. Tapi kalau kita sudah kawin nanti, terus juga nanti kau kan lebih tua. Malam harinya ya, sewaktu ia pergi, perlu kalian semua anak-anakku hilang akalku. Untuk apa mulangkan? Sudah lama. Assalamualaikum Bu, Mbak. Salam. Bapak jadi dulu. Bapak gimana? Salam Bu. Alhamdulillah. Tadi aku mau buka puasa dengan teman di kantor. Oh iya, soal lamaran nikah nanti. Mana bekasnya? Kabar aneh. Tadi pagi aku papasan dan seorang laki tua mirip sekali dengan ayah. Lalu waktu Kak Dita belajar kenalan tadi dan berhadapan dengan seorang laki tua yang katanya umurnya sekitar 60 tahun. Kalau lagi muda, karena katanya laki itu mirip sekali dengan Raden Saleh. Kemudian laki itu menghilang di teman-teman orang banyak. Ya mungkin dia berada di sini, karena sudah mati. Bila juga dia sudah meninggal dunia atau melangkah kering. Tahu sejak dia pergi pada malam hari seperti ini, Nak. Ada orang mengatakan dia dari malu. Bulan yang lalu, kata orang yang pernah meninggalnya, punya kepuasan besar di sana. Dan kata orang juga, dunia itu sangat mewah. Ya Bu, tapi anaknya malah lumpur. Tapi kemudian tidak ada kabar tentang ayahmu itu. Apalagi setelah perang saat ini. Ceritanya, Nak. Gimana Pak yang sebenarnya Bu? Masih muda, belajar, kau kuliah-kuliah, orang memberikan uang ke sana kemari. Itulah ayahmu. Bun, selama hari raya ini kau libur berapa hari? Mulai, Mbak. Oh, Oh iya, makanannya Indonesia. Pak Tirto, lihat orang tua itu kapan Bun? Kemarin sore Mbak, kira-kira sih sekitar 6:30. Gimana pakaiannya? Sudah kami sekali katanya. Dan pakaiannya sudah cuma cantik dan pakaiannya juga sudah putih. Oh. Kau masih ingat saya Mbak? Yang pagi aku harusnya nggak ingat. Karena kan waktu itu sudah 8 tahun. Mana masih ingat. Yang tadi aku sudah lama diriku ini memaksakan untuk melupakan dirinya. Iya, maaf. Ya Pak, Dita biar cari tahu tentang ayah. Ya, kata orang. Saya saja di sini, rumah ini, saja dia bisa senang dengan anaknya. Kita sih, harusnya sudah pulang
ada orang yang membantu kamu. Tapi kamu belajarlah sekuat tenagamu. Aku yakin kamu masih bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Sudah berbuka puasa semuanya? Kami menunggu kamu, nak. Maaf benar. Makanlah dulu. Kamu lihat apa, nak? Waktu aku lewat di situ tadi, Kak Narti, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan sana. Dari jembatan sana melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Lah, kenapa semuanya jadi diam? Apa? Gimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya tinggi kurus. Coba lihat. Ya, kamu. Ada orang kelihatannya. Hari raya lalu itu
Tapi malah nasiku itu habis terbakar. Lalu seolah-olah seperti belum puas menyeret aku dalam gelembah hancurkan. Saham-saham yang beli merosot semua nilainya. Sudah itu segala yang kukerjakan tidak ada lagi yang sempurna. Sementara itu aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak dan istriku tergambar lagi di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Tak berarti tahukah kau mengantarkan ayah segelas air? Hanya kau yang tidak. Nanti ayahmu itu yang berbicara. Seharusnya kau senang, nak. Kau memberikan ayahmu. Tidak apa kalau Bunda tidak mau. Kalaulah kasih, semoga kau memberikan aku segelas air. Baik, ayah. Kapan kamu punya seorang ayah? Nanti. Kami sudah mempunyai seorang ayah, Bu. Kapan kita mempunyai seorang ayah? Nanti. Apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Kita memang mempunyai seorang ayah, Bu. Untuk apa kita membagi tulang selama ini, Bu? Aku berumur 8 tahun dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung saja ibu cepat sadar. Jika kita memang mempunyai seorang ayah, Bu, apa perlunya aku menjadi kulit waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Kau minta sih. Lupakah kau saat kau menangis di sekolah dasar dulu? Karena kau tidak mempunyai boneka seperti kawan-kawanmu. Dan kau berangkat ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan tambalan di sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak punya seorang ayah, Bu. Kalau kita memang mempunyai seorang ayah, Bu, lalu untuk apa kita hidup melarat selama ini? Tapi Mbak, Ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu adalah istrinya. Aku dulu pernah menangis di pangkuan Ibu karena lapar, dingin, dan penyakit. Dan Ibu selalu bilang, itu semua adalah salah ayahmu. Ayahmu lah yang harusnya disalahkan. Lalu kemudian aku jadi budak suruhan orang. Sedangkan Ibu menjadi budak mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha sekuat tenagaku. Aku buktikan kepada dunia, aku bisa memberi makan keluargaku. Dia orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga. Meski aku tidak pernah mengenal kasih sayang dari seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu teringat dan terlihat di ruang mataku adalah gambaran ayahku yang telah sesat, melarikan diri dengan perempuan lain.
keduanya menambah kecurangan. Lupa ya kepada anak dan istrinya, juga lupa ya kepada kewajibannya. Hutangnya yang dia tinggalkan bertimbun-timbun, sampai-sampai uang tabunganku yang disimpan oleh ibu tinggal bersama ayahmu yang ingat itu. Masa kecil kita memang sangat tersiksa. Jika memang kita mempunyai ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Sudah cukup, Pak. Cukup. Dengan ayah sekarang dan nanti Sudah seperti ini. ayah sudah tua, Mbak. Maimunah, betul kau ucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti itu. Hanya karena ada seorang tua yang masuk ke rumah ini, jadi ia mengatakan kalau ia adalah ayah kita. Coba kau rasakan betul-betul, dan kau tanyakan kepada hatimu, Maimunah. Apa benar kau sudah berhadapan dengan ayahmu itu? Mbak Nanti, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun kelakuan buruk dia, kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi sama ini adalah kewajiban kita. Ya, ayah nikah. Ayah melepaskan orang tuanya kemana-mana, dan dia kembali lagi ke rumah ini karena ia sudah tua dan penyakitan, dan kita harus merawatnya sekarang. Ya begitu. Enak sekali hidupnya. Berarti jika kau itu berkata begitu terhadap ayahmu, ayah kandungmu, nak. Ayah kandungmu. Ya. Berarti yang pernah punya ayah kandung, dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarti yang sekarang adalah Gunarti yang dibentuk oleh Gunarti itu sendiri. Aku tidak pernah berhutang kepada siapapun di atas dunia ini, Bu. Aku merdekamu. Aku merdeka semerdeka-dekanya. Memang berdosa dulu itu, dan aku mengaku itulah sebabnya aku kembali lagi pada hari ini, di hari tuaku, untuk memperbaiki seluruh kesalahan dan dosa-dosaku. Benar kata kau Gunarti, aku hanya seorang menantu tua yang tidak bermaksud mendorong-dorongkan diri untuk meraju rumah ini, rumah yang kutinggalkan dulu. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau, Gunarti, betapa pedihnya hatiku ini. Aku orang kaya yang dulunya dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, tapi sekarang diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Tetapi biarlah, dalam apapun aku terjerumus dalam kesengsaraan, aku tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu, ayah. Jika Mbak Nanti tidak mau menerima ayah, maka akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimunah, apa pernah aku menerima bantuan dari orang tua seperti itu? Aku dulu pernah mendapatkan pukulan dan tamparan darinya dulu. Tapi sejarah pun aku tak pernah mendapatkan apa-apa darinya.
sebenarnya adalah aku, Maimunah. Engkau menyakiti hati ibu, Mbak. Aku pula membela-bela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak sebagai ayahmu selama ini. Baiklah, dia adalah orang itu jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kalian tidak pernah merasakan pahit gitunya kehidupan, karena kita tidak punya seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan kalian saudara-saudara, jangan sampai kalian menjadi aku. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan lagi untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya akan mengganggu kebahagiaan dan kedamaian anak-anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan lagi untuk kembali. Ayah, ayah, ayah. Ayah mau kemana? Apa ayah punya uang? Ayah sudah makan. Kemana ayah akan pergi sekarang? Di pinggir jalan atau pinggir sungai, atau entah di mana. Aku hanya seorang pengemis sekarang. Seharusnya aku malu untuk kembali lagi ke rumah ini. Rumah yang ditinggalkan dulu. Ya, sudah 3 hari aku berdiri pada sana. Aku enggan rasanya untuk masuk lagi kembali ke rumah ini. Aku sudah tua, lemah dan penyakitan. Ya, jika aku terus di sini, aku hanya akan mengganggu kedamaian anak-anakku saja. Ya, biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan lagi untuk kembali. Ayah, 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 ayah. Udah mau kembali ayah. Dia pergi dan datang lagi. Pergi ke lubang yang diberikan ayah. Demikianlah nasib ibu Luna. Bagaimanakah ini, Mbak? Tidak dapatkah Mbak memaafkan ayah? Besok hari raya, sudah semestinya kita saling memaafkan. Mbak tidak kasihan. Kemana dia akan pergi setelah itu? Tidak ada rasa belas kasihan. Tidak ada rasa tanggung jawab terhadap anak-anaknya itu tidak beraya lagi. Dalam bencana Mbak seperti ini, Mbak suruh dia pergi. Dia ayah kita, Mbak. Ayah kita sendiri. Jangan kalian lihat aku sebagai terdakwa. Kenapa kalian hanya menyalahkan aku saja?
Mana ada, Mbak? Mana ya, Muna? Saja sudah mati. Maimunah, di mana aku dapatkan sarung dan kopiah ini? Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah, Maimunah? Jadi maksudmu, ayah terjun ke dalam sungai? Iya, Maimunah. Dia tidak tahan menerima penghinaan dariku. Iya, yang biasanya dihormati oleh orang lain. Iya, iya. Aku seperti diriku juga. Aku telah membunuh ayahku sendiri. Ayah kandungku. Iya. Aku telah membunuh ayahku sendiri. Ayahku sudah mati. Aku yang membunuhnya. Maimunah, lihat. Ayahku mati. Aku yang membunuhnya. Demikian penampilan dari kami. Tibalah di acara pada pementasan kali ini. Mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Sebelum acara ini benar-benar saya tutup, mari kita sorakan jargon bersama-sama. Nanti kalau saya bilang generasi muda, kalian semua jawab cinta bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, mari kita sorakan jargon SMK terlebih dahulu. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. SMK pasti unggul. Generasi muda cinta bahasa Indonesia. Baiklah, terima kasih atas atensinya. Saya Nur Fadila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.